Cara-cara untuk menurunkan berat badan yang terbukti praktis dan secara ilmiah. Bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini partner saya ada... Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinik. Oke, Dr. Dina, apa sih penyebab orang itu jadi sulit menurunkan berat badan? Katanya udah ngebatasin makan, udah olahraga, kok sulit juga dia berat badannya turun. Kenapa? Yang utama sebenarnya selalu memperhatikan hanya di angka timbangan. Kalau kita di gizi itu adalah kita harus sampai mengejar ke komposisi tubuh. Karena itu penting untuk mengetahui atau menentukan target turunnya, kemudian berapa lama dan sebagainya. Jadi komposisi tubuh itu penting, massa otot, massa lemak. Oke. Kondisi massa otot, massa lemaknya. Berarti misalnya nih orang berat badannya sama, tapi ototnya nambah, lemaknya terbakar, itu jauh lebih bagus. Itu baik. Bisa jadi kan angka timbangannya tidak bergerak, tapi sebenarnya massa ototnya naik, massa lemaknya turun. Itu sebenarnya yang kita kejar karena itu sangat menjaga metabolisme tubuh kan. Oke. Nah, berarti itu. kuncinya bukan di berat badan, bukan berarti dia sia-sia nih udah olahraga, ngatur makan gitu ya, Dok ya. Jangan-jangan di komposisi tubuhnya tadi. Karena akhirnya kalau ngelihat angka timbangan jadi seperti merasa percuma nih latihan otot atau nge-gym segala macam. Padahal sebenarnya ototnya naik, massa lemaknya kan turun. Terutama kalau di pemeriksaan lebih detail lagi visceral fatnya, lemak di dalam perut ya, yang meliputi hati, yang meliputi usus, yang menjadi marker peradangan arah ke penyakit kronik, itu sebenarnya juga dengan olahraga dan dietnya mungkin sudah turun. Nah itu juga penting. Seberapa penting sih komposisi otot ini? Kenapa dia harus lebih tinggi, dan komposisi lemak ini seberapa bahaya kalau dia terlalu besar? Nah kalau kita bicara massa lemak, dia kan bersifat inflamasi, peradangan. Dia marker-marker nanti mungkin tidak terasa sekarang bagi yang muda-muda ya. Tapi nanti ketika 30-40 yang sudah ada genetiknya gula, udah ada genetiknya kolesterol, itu sudah jadi bisa ter-on-kan muncul. Sedangkan massa otot itu penting untuk menjaga supaya metabolisme kita tetap baik. Jadi respon apapun terhadap diet itu dia akan merespon dengan baik. Misalnya kalau kita terlalu rendah, nanti metabolisme kita turun, massa otot kita yang hilang, itu jadinya kan turun berat badannya tidak sehat. Padahal yang harus kita kejar turun harusnya massa lemaknya kan. Nanti suatu saat yang bahasa istilahnya ngestak dok angkanya. Itu kan karena tidak mengejar di metabolismenya atau di massa ototnya. Malah yang dikejar hanya diet, pangkas diet. Berarti komposisi tubuh nih kuncinya. Cara ngukurnya gimana dok? Apakah misalnya bisa tuh kita beli timbangan yang udah ada langsung tuh kan sering tuh dok? Iya. Itu seberapa akurat? Sekarang ya itu kalau gizi sebenarnya sih sekarang pun banyak yang murah kok. Sebenarnya kalau untuk evaluasi di rumah kan sudah ada aja tuh yang murah-murah. Nggak apa-apa, yang penting rajin untuk direkod, dicatat. Jadi karena kalau yang murah mungkin kita harus nyatat manual ya. Kalau yang lebih canggih kan udah ada lembarnya, grafiknya. Nah di situ kita bisa lihat naik turunnya. Tapi kalau yang biasa kita perlu rajin memang mencatat massa otot kita nih ke arah mana, massa lemak kita nih ke arah mana. Nah itu yang penting. Nggak apa-apa kok. Jadi nggak apa-apa ya yang di rumah itu ya. Boleh. Nah sekarang yang utamanya dok, gimana cara untuk menurunkan berat badan bagi orang-orang yang dia sedang program diet dok? Kadang kan ada orang yang sedang mungkin program hamil, ada yang dia juga mungkin ada gangguan fungsi ereksi, dia perlu untuk menurunkan berat badan. Pertanyaannya gimana caranya? Kuncinya turun berat badan itu kan sebenarnya defisit kalori ya. Energi yang kita keluarkan tuh harus lebih banyak daripada yang masuk. Prinsipnya kan itu. Jadi akan disesuaikan dengan kondisi tubuh orang ya kan. Misalnya berapa kalori kebutuhan dia sehari, kemudian berapa yang harus kita cut untuk menurunkan beratnya. Kalau secara teori kan 500 kalori ya kita untuk mendefisit ya. Minus 500. Iya betul. Jadi kita minuskan 500. Tapi juga ada pengaruh aktivitas fisik. Itu kenapa kalau kita ditanya dokter gizi bagaimana mengatur penurunan berat badan, jelas lini utama kita adalah dari pola makan dan olahraga. Itu harus yang paling pertama. Yang lain-lain itu jadi seperti terapi tambahan. Misalnya kalau perlu obat dan sebagainya ya. Tapi dua itu harus ngikut. Tadi didefisitkan kalorinya ya. Misalnya dari kalau hitungan kita dia 2000, mungkin berarti kita hariannya 1500 ngatur makannya gitu. Bagi orang yang malas dok nyatet. Kita kan kadang orang-orang kan taunya praktis dok. Aduh makan ini aja harus dicatat nih. Itu apakah harus sepenting itu dok kalau kita mau turun berat badan harus catat gitu, atau sebetulnya bisa nih dok tanpa kita mencatat?
Kalau ya itu bagaimana supaya praktisnya kan. Sebenarnya praktisnya tuh sebenarnya intinya gampang. Ingat apa yang sudah dimakan sebenarnya. Kadang-kadang orang suka lupa sudah makan apa. Dan utamakan terkait karbohidrat ya. Ya, terkait karbohidrat. Jadi kadang saya harus memastikan bahwa ingat dulu deh, sudah minum manis nggak hari ini? Sudah yang bertepung nggak hari ini? Yang gorengan nggak hari ini? Kalau sudah seharusnya jangan lagi. Ya kan gitu aja dulu gampangnya. Kalau mau ya kalau kita bicara mau defisit kalori mau tidak mau memang harus mengingat apa yang dimakan, takarannya pun sebenarnya gampang. Kita pun kan biasanya berapa sendok makan nasi, kemudian takaran protein hewaninya karena tadi penting untuk menjaga massa otot. Jadi memang tidak perlu sih sambil bawa timbangan kemana-mana. Kan sekarang juga takaran itu bisa dengan sendok makan saja atau menggunakan telapak tangan kalau kita untuk protein. Paling gitu aja supaya protein itu lebih kepada supaya kita juga menjaga tidak terlalu lapar. Protein kan dia diproses lebih lama, akhirnya kita lebih kenyangnya lama. Kemudian yang kedua kalau kita olahraga dia akan jadi otot kan, nggak jadi lemak gitu. Jadi pentingnya di sana. Berarti kuncinya dok kalau misalnya kita mau nurunin berat badan itu diperbanyak di proteinnya. Iya. Persentasenya biasa kita tinggikan karena kita kan akan merendahkan di karbohidratnya ya. Tapi ada range tetap. Ada bahasa kita untuk masyarakat nih dok, gampangnya gini dok, banyakin apa, kurangin apa nih kalau mau berat badan? Banyakin protein hewani, lemak rendah. Daging-daging. Ya. Apa tuh? Ya tadi ikan, telur itu juara. 3 sih dok, Jeff sebenarnya prinsipnya ikan, telur dan daging ayam tanpa kulit. Dan 3 itu lemak rendah. Untuk makanannya, ya, dok. Itu yang boleh dibanyakin dok ya mungkin ya. Kemudian sayur buah jelas. Sayur buah. Untuk serat. Yang dikuranginnya apa nih dok? Yang dikurangin karbohidrat simplek. Nasi, tepung-tepungan bentuk mie. Kan mie kan tepung-tepungan juga. Nah yang begitu yang harus dikurangi dan tinggi lemak. Nasi merah itu membantu gak untuk menurunkan berat badan dok? Jelas karena dia tinggi serat. Kalau ditanya mana yang lebih baik, yang tinggi serat akan lebih baik. Kalau nasi merah kan dia lebih tinggi serat dibanding nasi putih. Tapi nasi putih juga tidak haram kalau takarannya sesuai. Karena ada yang nggak ketelen dok. Kalau beberapa nasi merah atau nasi coklat ya kan dia lebih kering biasanya. Jadi beberapa pasien nggak nyaman gitu. Berarti betul nggak sih dok kalau yang justru bikin gemuk tuh kalau kita orang yang makan nasinya banyak lauknya dikit. Betul. Dibandingkan orang misalnya makan nasinya dikit lauknya banyak, lebih sehat yang mana? Kalau saya lebih baik banyakin di hewaninya, di lauknya. Dagingnya saya telur sama daging ayam. Kalau lapar saya biasanya kalau masih lapar tambah telur deh. Jangan tambah nasi. Ya kan, apalagi nasi sama mie. Sekian dan terima kasih. Itu kan karbo ketemu karbo. Atau sup deh dok, Jeff. Sup itu ada kentang, ada bihun, ada makaroni, terus timpa lagi nasi. Berapa karbohidrat yang kita makan? Padahal dengan sesederhana apa? Mengganti saja. Maksudnya ya udah kita kalau mau kentang aja yang kita ambil, terus ayamnya, terus jangan pakai nasi lagi. Itu sederhana tapi itu penting loh kalorinya. Karena kalau karbo ketemu karbo sampai 4 ini kan akhirnya kalau berlebihan dia disimpan jadi lemak. Kalau makannya dok, misalnya nanti kita makan telur banyak sama daging protein full gitu, itu gimana dok? Apakah aman aja dan boleh untuk bantu menurunkan berat badan? Nah karbohidrat tidak boleh 0 juga. Jadi karbohidrat itu minimal kalau di kita itu 130 gram dalam sehari. Gampangnya gini, saya sih selalu bilang oke lah kalau mau tanpa nasi tapi sayur dan buah harus makan. Karena di sayur buah itu ada karbohidrat kok. Jadi seminimalnya di pikiran saya itu lebih aman, tetap masih aman lah gitu. Jadi boleh saja tanpa nasi. Atau ya tadi nasinya variasikan saja, mau diganti kentang sesekali, mau diganti ubi sesekali, diganti jagung sesekali, yang kompleks boleh lebih sehat. Jadi kuncinya tadi ya dok ya, batasi karbohidratnya ini dok ya. Nah kalau dari pengalaman dokter ya yang menangani banyak pasien-pasien dengan kegemukan mau turun berat badan, apa aja sih dok mereka kesalahan-kesalahan yang bikin mereka itu justru berat badannya jadi malah sulit turun? Ya, kesalahan utama adalah hanya memangkas di makanan saja, di diet saja, tanpa olahraga. Soalnya gini dok, tadi kan kita bicara metabolisme, dan kalau pikirannya itu diet, pasti sepertinya stres duluan. Terus berhenti di suatu saat, terus naik lagi lah beratnya. Karena tadi hanya bicara mangkas makan, ya kan. Padahal yang penting adalah harus disertai aktivitas fisik. Kalau enggak nanti akan tunggu waktu dia akan naik lagi kan. Tubuh itu ada kompensasi, Dok Jeff. Jadi tubuh kita kalau rendah
dengan kalori yang sudah kita pangkas itu dia akan menyesuaikan. Itu hebatnya tubuh kan. Akhirnya suatu saat dia tidak berespon, kita makan banyak dalam jangka waktu yang lumayan misalnya, itu akan lebih cepat naiknya. Memang ada kompensasi tubuh terhadap kalori itu. Berarti kuncinya harus 2 ya, selain dari makanan juga aktivitasnya itu ya, olahraganya itu. Gaya hidup sehat sebenarnya ya kan, dengan bonus berat badan turun. Harusnya gitu. Nah, aktivitas ini apa dok? Kan olahraga ada banyak jenisnya. Apa sih kalau kita berbicara aktivitas olahraga yang membantu menurunkan berat badan? Kalau pemula, saran saya tuh yang low moderat saja. Yang penting rutin dan berkelanjutan. Kesalahannya adalah rutin dan berkelanjutannya ini yang tidak dikerjakan. Jadi saya sudah olahraga dok, saya kan akan selalu kejar berapa kali dalam seminggu. Karena kita harus mengejar rutin dan berkelanjutan. Weekend dok, Sabtu, Minggu gitu. Belum lagi mampir-mampir masih makan apa gitu kan. Kesalahannya kan jadi ketemunya di sana. Padahal yang istilahnya rutin berkelanjutan, WHO pun bilang itu minimal 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu, dengan durasi minimal 30 menit. Oke, berarti 5 kali 30 ya? Iya, 5 kali 30, 150 untuk menjaga kesehatan loh. Kalau kita mau mengejar target turun atau mengejar gula darah normal dan sebagainya itu kan untuk mencapai target tertentu, itu WHO malah 5 kali 60 menit. Jadi 300 menit. Lama juga ya? Jadi harus ada, namanya kita ada tujuan menurunkan berat badan, harus progres memang olahraganya. Tapi untuk pemula mulai dulu rutinnya. Rutin dan berkelanjutannya. Karena dengan di situ kan kita juga menjaga kesehatan jantung pembuluh darah ya. Nggak usah langsung lari. Kan nanti lari tiba-tiba tekanan darah jadi tinggi atau lutut jadi sakit misalnya. Jangan. Intensitas itu perlahan ditingkatkan. Progresnya tetap harus ngikut. Ditingkatkan per 2 minggu nggak apa-apa. Iya, jadi yang penting bertahap tadi ya dok ya. Kalau bisa lebih banyak lagi tuh akan lebih baik asal sesuai dengan kemampuan tubuh juga. Betul. Nah selanjutnya, betul nggak sih dok sering ngemil malam bikin berat badan makin gemuk? Iya. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kalau untuk kesehatan saluran cerna ya, 2 jam sebelum tidur harus berhenti makan berat. Kalau kita mau tarik lagi malah sebaiknya 4 jam sebelum tidur. Nah, karena gini, kita tuh kan punya irama sirkadian tubuh, punya jam tubuh ya. Yang memang hormon terkait metabolisme lemak, hormon terkait nafsu makan itu bekerja terutama pada malam hari. Itu kenapa harusnya kita istirahat dengan normal. Kemudian untuk kesehatan saluran cerna 2 jam sebelum tidur kita harus sudah berhenti makan berat. Ya. Nah, karena dia akan cepat nanti ketika kita makan, nyemil, terutama tinggi tepung dan sebagainya, akhirnya terkait hormon dan metabolisme tubuh kita bikin itu jadi dirubah jadi lemaknya lebih cepat. Jadi visceral fatnya disimpannya jadi lebih cepat. Apalagi gula ya, karena kan dia mudah ini. Jadi saya lebih suka bilang itu betul. Sebaiknya berhenti makan 2 jam sampai 4 jam sebelum tidur. Kalau malamnya suka makan mie instan dok, double lagi. Itu yang nggak pakai telur lagi ya. Kenapa emang dok? Iya, karena itu tadi tinggi tepung kan. Tepung tadi. Dokter gizi itu sekarang tidak terlalu takut dengan lemak. Kita sekarang sangat takut dengan karbohidrat dan gula. Karbohidrat itu apalagi yang simplek dari tepung. Nah itu yang nggak usah lah, cemilan sekarang kan semua tinggi tepung tuh, yang ci semua depannya. Itu kan sering jadi cemilan malam tuh. Nah itu kan jadi masalah karena dia disimpan jadi lemak, terutama visceral fat kan nantinya. Jadi marker penyakit kronis nanti risikonya. Kalau misalnya malamnya kita cemilannya dalam bentuk telur rebus, itu masih? Porsi lagi, kalau baliknya ke protein ya kan, mungkin 1-2. Tadi balik lagi, makan berat itu harus 2 jam sebelum sampai 4 jam sebelum tidur. Juga karena lebih pada kesehatan saluran cerna, asam lambung dan sebagainya kan. Nanti kalau langsung tidur berbaring pun nggak baik. Nah itu tadi udah kita bahas ya dok ya. Selanjutnya nih dok, kalau kita berbicara nih dok ya, sekarang itu kan banyak orang berjual suplemen-suplemen penurun berat badan. Pertanyaannya, amankah kalau untuk konsumsi suplemen dan obat-obat penurun berat badan, terutama banyak dijual di marketplace dan kita beli gitu sembarangan, gimana? Baik, hati-hati apabila ada keluhan yang dirasakan. Misalnya jantung berdebar, sering kencing, berarti itu ada yang salah. Ya, seharusnya obat diet itu tidak bekerja ke arah sana. Jelas ya. Kalau obat diet itu kan sebenarnya
ada, kalau saya mengkategorikannya tuh 3 ya. Yang satu adalah peningkat metabolisme, misalnya membantu pembakaran lemak dan sebagainya. Itu base-nya sebenarnya suplementasi vitamin, mineral dan sebagainya, asam amino dan sebagainya. Yang ketiga misalnya kayak pengikat lemak yang kedua adalah pengikat lemak atau karbo. Dia membantu supaya istilahnya sederhananya dia nggak disimpan jadi lemak lah, dia dibuang. Itu yang bikin beraknya berminyak. Ya, ya tahu tuh. Dan itu pengikat lemak. Ada juga yang mengikat karbohidrat, arahnya ada. Jadi isinya adalah zatnya kan, tapi saya golongkan begitu. Yang ketiga adalah penekan nafsu makan. Dia kerjanya sentral. Itu juga ada, tapi dia termasuk golongan obat keras. Itu seharusnya nggak bisa didapat dengan mudah ya. Jadi itu harus peresepan, karena tadi segala sesuatu yang bersifat sentral itu kan pengaruhnya ke hormon, ke metabolisme. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Nah, kalau misalnya mendapatkan obat terus ada gejala gemeteran, jantung berdebar, kencing, sebaiknya di stop. Karena tadi ketahui sinyal tubuh kalau ada yang salah itu udah nggak benar. Jadi di stop, itu berarti nggak tepat obatnya. Itu biasanya ada kandungan apanya dok? Jadi bikin kayak gitu? Mungkin beberapa kan ada yang ya misalnya gini, kayak kafein aja. Kafein itu kan sebenarnya juga membantu terkait pembakaran lemak ya. Tapi kan ada kadarnya, kita perhatikan. Kalau dia masuk dalam suplementasi untuk pembakaran lemak ada miligram tertentu. Terus kalau saya jarang menggunakan yang ada kandungan kafeinnya. Ya, karena itu tadi kita nggak kafein ini kan yang tadi saya bilang zat yang beberapa individu tuh bisa sensitif. Malah jadi membahayakan. Kalau di awal saya lebih baik tidak mengandung yang itu ya. Kalaupun mau mending dari teh hijau aja lah. Kalau teh hijau kan tetap ada kafein tapi ada antioksidannya juga. Lebih baik dalam bentuk makanan gitu. Karena tubuh akan lebih mudah merespon, ketika cukup dia akan menutup pintunya untuk zat-zat itu kan. Beda kalau suplemen itu kan tujuannya memang maksudnya obat itu kan tujuannya memang untuk langsung digunakan oleh tubuh kan. Yang akhirnya beresponnya akan lebih cepat. Nah, itu yang hati-hati deh gitu. Banyak sekali soalnya. Nah, kalau sekarang ini kan dok banyak tuh trennya tuh mereknya dok ya, ada Ozempic, ada Wegovy gitu dok ya, dan itu sampai masuk ke Indonesia juga tuh beberapa orang menggunakan. Nah, pertanyaannya aman nggak sih kalau mereka yang mau menurunkan berat badan menggunakan obat-obatan seperti Ozempic dan Wegovy itu dok? Nah, kalau yang begitu itu bekerjanya di reseptor tertentu ya kan. Nah, yang bekerjanya begitu harus dengan pengawasan. Jelas harus dengan pengawasan, karena efek sampingnya pun beberapa kasus tidak nyaman ya. Dan kalau mau berespon kan itu ada aturannya ya. Sebaiknya jangan digunakan sendiri karena tujuannya kan untuk kesehatan sebenarnya. Dia kan ya tadi terkait insulin segala macam kan dia juga mempengaruhi ke sana. Jadi sebaiknya harus dengan peresepan dan dalam pengawasan dokter yang tepat ya. Ya, jadi dokter yang tepat maksud saya itu yang jadinya tidak hanya bergantung pada obat itu saja. Karena gini Dok Jeff, menurunkan berat badan itu kan sebenarnya gampang aja. Kalau mau nggak makan aja turun sebenarnya kan. Iya, masih turun. Iya dong, iya kan. Tapi setelahnya itu loh, kalau yo-yo malah lebih berbahaya kan. Kalau kita naik turun betul, karena kan nggak bagus untuk pembuluh darah dan jantung juga. Kalau nanti kita gemuk terus turun, nanti gemuk lagi terus turun lagi, itu malah tidak sehat. Jadi untuk mengejar turun berat badan itu kan harus dengan pengawasan supaya nanti bisa berkelanjutan prinsipnya. Jangan nanti yo-yo malah naiknya lebih banyak biasanya. Nah itu yang hati-hati. Nah kalau cara kerja obat-obat tersebut nih dok, itu dia gimana sih ngontrolnya kok bisa bikin orang berat badannya turun nih dok? Dia kan bekerja pada reseptor GLP-1 ya, kalau semaglutide itu bahasanya. Jadi memang ada beberapa yang dia tekan. Terus penggunaan penggunaan misalnya kita makan dia langsung menangkap ya. Jadi kerjanya memang di hormon-hormon reseptor. Saya bahasa sederhana deh karena kalau kita ilmiahnya kan agak ribet. Jadi dia memang juga membantu terkait penekanan nafsu makan. Yang kedua dia efektif dalam metabolisme untuk merubah menjadi energi ya. Kan tujuannya ke sana. Jadi dia bisa membantu pada penurunan berat badan. Cuman tadi ada kalau terus-menerus dengan dosis yang sama itu pun kan bisa jadi tidak
berespon lagi. Itu kenapa kan ada dosis-dosis yang harus kita sesuaikan gitu. Itu kenapa dikeluarkan dengan berbagai macam dosis kan. Jadi nanti akan disesuaikan dengan respon tubuh kita. Itu harus dilakukan pemantauan. Turunnya pun tidak hanya sekedar berat badan, tapi juga massa lemaknya yang kita lihat. Jadi komposisi tubuh lagi ya. Betul. Kuncinya tadi ya, Dok. Betul. Ya. Saya pernah baca katanya kalau orang gunakan itu dia bilang food noise-nya berkurang, Dok. Betul. Keinginan makanannya gitu ya, Dok ya. Salah satunya ya. Betul. Tapi itu tadi balik lagi ke respon masing-masing orang ya. Karena kembali kalau kita bicara diet atau terapi gizi penurunan berat badan atau obesitas, ini juga terapi individu kan per orang. Ada aja sih yang dengan dosis maksimal masih santai aja, itu ada juga gitu. Dan pada beberapa kasus pengalaman saya ya, kalau yang masih mager, malas gerak juga, responnya pun tidak sebaik yang memang juga dibantu dengan latihan fisik loh. Karena tadi dia kan bekerja di hormon, di reseptor tertentu. Jadi sebaiknya gaya hidupnya tetap harus ngikut gitu. Jadi itu bukan shortcut yang langsung auto turun pasti lebih bagus gitu Dok ya. Tetap pasti imbangi dengan aktivitas fisik ya. Betul. Nah sekarang kalau kita berbicara diet Dok, ada berbagai macam ribuan jenis diet Dok ya. Mungkin di internet ya, diet ini, diet itu, diet ini, diet itu. Pertanyaannya, mana diet paling bagus untuk menurunkan berat badan? Yang paling bagus? Kalau bukti ilmiah itu Mediterranean diet lagi ya. Karena Mediterranean diet itu yang tinggi serat itu jelas bukti ilmiahnya banyak. Karena ke jantung, ke diabetes dan sebagainya kan dia terbukti. Karena tingkatan ilmiahnya tinggi. Itu yang nomor 1. Nomor 1 Mediterranean diet. Kemudian rendah karbohidrat. Rendah ya, bukan tanpa karbohidrat ya. Karbohidrat rendah. Itu istilahnya apa Dok? Rendah karbohidrat. Gak ada yang low carbo diet sih, low carbo diet. Nah, low carbo diet ini biasa diiringi belakangnya dengan high protein misalnya. Nah, tapi kalau kita bicara, jadi yang ketiga memang diet tinggi protein ya. Nah, tapi diet agak uniknya, diet tinggi protein ini kadang dipengaruhi genetik tertentu juga. Nah ini karena kita sebenarnya bisa memeriksa genetik terkait nutrisi Dok. Jadi ada genetik-genetik yang berespon dengan memang high protein, tapi ada juga yang enggak. Nah itu yang sulit itu tadi kenapa diet ini selalu tergantung individu juga ya. Jadi kalau low carbo high protein atau low carbo low fat. Nah low carbo biasanya ada iringannya di belakang. Tapi dia nomor 2 jelas saya lebih setuju low carbo itu nomor 2. Karena ini yang lagi menyeramkan kan karbohidrat ya. Kemudian yang ketiga adalah tinggi protein. Biar bagaimanapun dia tetap lebih baik sih kalau dia tinggi protein. Itu 3 diet yang bagus Dok. Kalau yang kurang direkomendasikan Dok, diet apa nih Dok? Sebenarnya masih ada yang keempat. Keempat dan kelima. Coba. Kalau yang keempat itu sebenarnya intermittent fasting itu juga membantu. Itu bagus juga Dok, yang puasa. Betul, tapi yang late. Yang late. Jadi kalau jenis intermittent fasting itu macam-macam. Ada early, ada late, ya. Ada juga yang 5-2. Pokoknya jenisnya banyak. Jendela makannya. Iya. Jadi kalau kita bicara intermittent fasting yang late, itu sebenarnya sama prinsipnya yang saya bilang tadi, harusnya makan tidak boleh terlalu malam. Jadi mulai puasanya tuh di belakang, jangan puasa di depan. Maksudnya? Kan kalau intermittent fasting beberapa tidak sarapan. Iya. Nah itu kan di depan dia untuk tidak makannya. Mulai makannya jam 11, jam 12 atau jam 1. Nah sebenarnya kalau penelitian melihat yang terbaik itu sebenarnya yang late. Yang late intermittent fasting. Betul. Paginya tetap sarapan. Betul. Sebenarnya kan sarapan itu kan raja ya. Kalau kita secara teori itu penting. Karena untuk energi kita di pagi hari terus beraktivitas. Karena tadi diet jangan sampai bikin kita lemot. Itu kenapa intermittent fasting yang late itu dianggap lebih baik. Karena dia berhenti di jam 5. Kan sama sebenarnya 2 sampai 4 jam sebelum tidur. Nah itu lebih cocok dengan irama sirkadian tubuh kita. Jadi itu lebih baik. Yang terakhir vegan. Karena dia sayur buah kan. Cuman vegan biasa harus diiringi dengan suplementasi tertentu. Untuk mencukupi juga ya Dok ya, kebutuhan tubuhnya ya Dok ya. Vitamin mineral terutama ya kalau vegan. Itu tadi yang 5 rekomendasi dietnya Dok ya, untuk supaya program berat badannya turun. Nah kalau yang kurang rekomendasi dietnya apa nih Dok? Kalau kita mau bicara diet yang paling rendah, yang paling jelek sebenarnya cuma satu, diet ekstrim, yang kalorinya rendah sekali di bawah 1000. Kenapa? Misalnya ada itu yang 800 very low calorie diet. Itu sebenarnya secara teori boleh aja sih Dok. Itu boleh kita lakukan. Tapi rata itu tidak boleh dalam jangka waktu yang lama. Karena tadi saya kembali lagi tubuh itu berkompensasi.
very low calorie diet kita lakukan biasanya kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya mau jangka waktunya pendek segala macam. Tapi itu biasanya ada pengawasan, fungsi-fungsi metabolisme kita juga dicek. Nah, jadi itu yang hati-hati, bahasanya ya saya bilangnya kalau di kita mungkin diet ekstrim ya. Diet ekstrim sampai di bawah 1000 kalori biasanya. Nah itu yang 800 kalori itu yang kita hati-hati sekali. Oke, berarti kalau terlalu jarang makan juga harus berhati-hati juga ya dok ya. Betul. Nah itu tadi tentang masalah dietnya dok ya. Nah sekarang kita akan bahas nih dok, kira-kira apa saja nih 5 makanan rekomendasi untuk membantu menurunkan berat badan nih dokter Dina. Yang pertama apa nih dok? Jelas sayuran. Yang warna hijau bagus karena seratnya kan tinggi. Ya, yang warna hijau lah. Saya saranin. Tapi ini kondisi tertentu yang misalnya asam urat harus agak tanda petik ya. Inilah karena di makanan kan kita agak hati-hati. Kenapa serat tinggi itu bagus untuk menurunkan berat badan? Karena dia bikin kenyang lama, kemudian pun kesehatan usus besar kan, buang air besarnya juga lebih baik gitu ya. Kan prinsipnya sebenarnya supaya untuk menjaga kita tidak banyak makan kan. Kalau dia merasa kenyang, kemudian dengan sayuran itu bikin nafsu makannya juga tidak terlalu besar gitu. Prinsipnya bikin dia kenyang lama. Jadi sayuran hijau ya. Yang kedua apa nih dok? Yang kedua adalah buah. Sebenarnya kalau saya refer itu sebenarnya alpukat itu bagus karena lemak baiknya ada. Ya, balik lagi alpukat karena yang gampang di sini ya. Saya nggak mau bicara yang di luar-luar kan. Beri-beri susah. Kalau beri-beri jelas lah itunya ya, lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau buah alpukat itu dianjurkan. Ada rekomendasi buah lain lagi dok? Tomat mungkin saya anjurkan juga. Buah atau alpukat dan tomat dok itu rekomendasi untuk menurunkan. Makanan ketiga apa lagi nih dok? Ikan apa? Karena dia termasuk lemak rendah lah ya. Dan kalorinya lebih ini. Tapi agak tricky lagi kalau misalnya lagi membentuk massa otot kan juga harus dihitung ya jumlah ikannya gitu. Kalau ikan sih bebas lah kalau saya, kalau kita lagi mengejar untuk meningkatkan. Cuman di sini ikan laut kan agak sulit ya. Tapi ikan sungai kita juara kok. Beberapa asam aminonya bagus. Jadi jenis ikan apapun oke lah. Dia tetap lebih baik. Jadi ikan-ikanan itu bagus ya dok ya. Yang keempat apa nih dok? Kacang-kacangan. Kacang seperti apa yang bagus? Kalau yang gampang di sini mungkin ya kayak tahu tempe, kacang kedelai ya. Pada kondisi yang kita memang mau daripada yang dikonsumsi karbohidrat, mending lebih baik tadi. Mana yang lebih baik? Mending yang mengandung protein. Salah satunya kan kayak tahu tempe kan dia bisa jadi snack ya. Lebih baik lah daripada ketemunya hanya tepung dan gula. Nah itu. Jadi yang ternyata kacang-kacang dan kedelai itu membantu juga ya. Terakhir nomor 5 apa nih dok? Produk susu tanpa gula. Kayak yogurt itu mungkin boleh ya kan, karena dia juga untuk mikroba usus ya, kesehatan saluran cerna. Tapi pastikan gulanya, karena trikinya produk-produk susu ini, dairy produk ini kan kadang-kadang tambahan gulanya itu. Dan jenisnya kan sebenarnya ada yang low fat, ada yang skim. Karena kembali lagi kita tetap perlu zat mikro yang lain kan, kalsium di situ juga baik ya. Jadi itu salah satu yang oke lah untuk diet. Kalau memilih susu segar yang bagus yang apa nih? Kan ada UHT, ada yang jenisnya low fat. Kalau untuk bicara diet ya saya pasti skim jenisnya skim milk. Karena skim kan 0% fat ya. Tapi tadi karena produk banyak, sebaiknya diperhatikan tetap kandungannya. Tadi urutannya ya saya bilang yang penting mungkin kalau sekarang susu kacang-kacangan pun kan sudah banyak kan. Soy ya milk. Kan almond, soy kan juga pilihan, oat. Tapi kalau dalam bentuk kemasan diceklah kalorinya kan tetap kita harus lihat. Dan ini ya jumlah lagi. Ya kalau tulisannya 200 mili ya 200 mili. Bukannya jadi 600 atau malah seliter sehari kan juga jadi kalorinya gede ya. Perhatikan juga jumlahnya jangan terlalu berlebihan ya. Betul.